kuliah hari ini kita akan melaksanakan secara daring. Ya. Nanti mungkin lebih cepat dari biasanya karena ya tidak bisa ngecuk kalau pas daring. Ya. Nah, nanti acaranya kita akan kuliah dulu sebentar, kemudian ada kuis, dan yang ketiga adalah persiapan UTS. Kita mulai aja dengan kuliah, materi kuliah. Nah, materi sudah bisa dilihat di di elok ya. Saya share dulu. Nah, materi kita hari ini adalah tentang kapasitansi dan Laplace ya. Tentang persamaan Laplace. Ini adalah persamaan yang menggunakan merupakan diferensial sama diferensial order 2 sudah bisa dilihat screen-nya. Oke, saya nggak tahu nih pada dengarkan atau tidak. Oke, baik, ini kita mulai aja. Jadi untuk kapasitor saya kira semuanya juga pernah melihat ya dari berbagai macam kuliah sudah pernah dibahas dan secara praktikal mungkin kita sudah pernah melihat bentuknya seperti apa, ada yang macam-macam ya. Mungkin sini kalau dilihat di sini ada yang milat, ada yang bantalu, ada yang elko, ada yang keramik dan sebagainya. Ya, ini pada prinsipnya adalah berbagai macam kapasitor. Jadi kapasitor ini fungsinya adalah dia untuk menyimpan energi yang berhubungan dengan akumulasi muatan atau medan yang termuat di dalamnya. Jadi dia itu akan di dalam kapasitor itu akan ada medan listrik. Ya, ketika elektrodanya itu diberi medan potensial, maka akan terjadi medan listrik di dalamnya yang akan terkumpul di situ, kemudian sehingga dia akan tersimpan dalam bentuk medan listrik. Nah, ini adalah kebalikan dari induktor yang dia disimpannya dalam bentuk medan magnet. Nah, kapasitor ini akan memiliki jadi dia akan memiliki parameter kapasitas. Nah, bagaimana cara kerjanya ini kalau dari medan bentuknya adalah seperti itu. Jadi di sini kita tekan D antara satu dan dua ini jarak D. Jadi jaraknya adalah D. Nah, kemudian di antara ini akan mendapat sebuah material disebut dengan dielektrik yang memiliki kosakata dialektika tertentu. Nah, ketika pada ujung-ujung pada dua lempeng ini diberi muatan yang saling berlawanan, maka dia akan tercipta medan elektrik dalamnya yang akan menyimpan energi. Nah, energinya tersimpan di sini. Nah, nanti akan dinyatakan dalam satuan kapasitansi. Nah, kapasitansi kemampuannya akan dinyatakan dalam kapasitansi. Jadi kapasitansi itu adalah menyatakan kemampuan suatu piranti listrik untuk menyimpan energi.
Nah, ini besarnya akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jumlah muatan dibagi dengan beda potensial antara kedua tempat ini, kedua button ini. Nah, kemudian kalau kita ingat, jadi jumlah muatan, kita kalau menggunakan hukum Gauss, muatan dia sama dengan masih ingat ya, hukum Gauss. Nah, karena D itu sama dengan epsilon D, maka kemudian ini bisa menjadi D sama dengan integral dari epsilon, integral dari, nah, ini epsilon E dot ds. Ini sudah ini. Jadi bagian ini adalah bentuk dari sama dengan muatan yang di sana. Nah, kemudian potensial ini juga dia adalah beda potensial antara 171 dengan 7 yang lainnya. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Kita bisa lihat lagi di sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kedua persamaan ini sama artinya. Jadi yang pertama ini sama, yang pertama adalah bentuk yang sederhana, yaitu kapasitas ini sama dengan jumlah muatan dibagi dengan beda potensial antara kondutor. Yang kemudian pada persamaan yang kedua ini adalah muatan dan beda potensial itu dinyatakan dalam bentuk integral. Nah, kemudian ini apa yang terjadi ketika ketika terjadi muatan beda potensial antara kondutor itu, maka kemudian pada konduktor itu akan dia akan ada muatan, ya akan membentuk muatannya itu akan membentuk medan yang ada di dalam medan sini. Nah, medannya seberapa? Medannya adalah dia akan sama dengan ini. Jadi sama dengan medannya sebesar dapat jumlah muatan permukaan dibagi dengan nya. Ini medan yang akan timbul di dalam ruang antara kedua konduktor ini dinyatakan dengan persamaan di sini. Kemudian kembali dengan hubungan bahwa dapat flux sama dengan epsilon dibandingkan dengan kuat medan, maka kemudian didapatkan persamaan yang kedua. Nah, ini diterapkan pada bidang batas yang kemarin, nanti akan didapatkan persamaan seperti itu. Jadi dia adalah sama dengan bagian D adalah sama dengan di atas bawah itu sama, yang mendapatkan sebesar dapat muatannya. Jadi kalau ini karena jadi bagian yang di konduktor ini adalah lempengan yang berupa konduktor, maka kemudian ini berlaku kondisi batas untuk konduktor dan dielektrik. Maka kemudian pada permukaan konduktor akan ada namanya rapat permukaan, rapat terus permukaan, yang akan menimbulkan medan listrik dan medan rapat flux pada daerah elektrik. Nah, kemudian adalah potensial antara kedua lempeng. Potensialnya kalau diberikan E-nya sama dengan dimasukkan ke sana, maka kemudian didapatkan ini, maka didapatkan jumlahnya adalah jumlah antara ujung-ujung lempeng tersebut. Ya. Jadi dipengaruhi oleh dapat muatan permukaan, kemudian D adalah jarak antara dua lempeng itu, dan epsilon adalah permilitas dari medium antara keduanya. Maka kemudian jika digabungkan antara kedua persamaan ini, maka didapatkan persamaan untuk kapasitansi yang merupakan dalam bentuk yang seperti ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kapasitansi dari sebuah kapasitor tidak tergantung kepada medannya atau potensial yang diberikan, tapi dia tergantung kepada struktur dari kapasitor itu. Di sini adalah elektrika atau parameter permittivity dari elektrik atau material antara kedua konduktor. Kemudian ini adalah luas penampang dari konduktor, dan D adalah jarak antara konduktor itu. Jadi ini adalah mempengaruhi nilai kapasitansi sebuah kapasitor.
Nah, ternyata di dalam teksnya juga dipahami ya bahwa kalau kita membeli kapasitor ya itu adalah kapasitasnya tertulis di situ karena kan dia sudah tergantung pada materi dalamnya dan ukurannya. Kita tidak tergantung pada nanti dikasih dengan berapa ya. Jadi kecuali pada frekuensi tinggi nanti akan bisa berubah karena hal lain ya. Ada beberapa hal yang bisa menimbulkan meningkatnya nilai kapasitansi pada frekuensi tinggi. Pada frekuensi rendah nanti akan sama. Nah, kemudian adalah persamaan-persamaan yang menyatakan energi yang tersimpan pada kapasitor. Ini persamaannya, dan dari persamaan yang awal seperti ini, ya persamaan awalnya sebenarnya lagi sama dengan apa namanya didapatkan ketika akan dapatkan karena D sama dengan epsilon E, kemudian dapatkan seperti ini. Nah, kemudian dengan E ini yang bisa diambil dari ini dari persamaan yang ada di sebelah sini. Dari itu untuk kapasitor, maka besarannya adalah sama dengan epsilon S bagi atau dapat muatan permukaan dibagi dengan permitivitas. Maka ini akan bisa didapatkan bentuk yang seperti ini, diselesaikan. Ini memiliki jaraknya dari 0 sampai dengan D dan luas penampungan dari 0 sampai dengan S. Maka didapatkan hasil yang seperti ini. Ini yang perlu Anda ingat, persamaan-persamaan ini adalah persamaan yang menyatakan apa namanya energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, kemudian dengan beberapa modifikasi kita juga bisa mendapatkan persamaan energi yang tersimpan itu dalam bentuk yang berbagai macam seperti ini. Yang setengah CV atau setengah dari kapasitansi dikalikan dengan potensial kuadrat, setengah jumlah muatan dikalikan dengan potensial, atau setengah dari potensial kuadrat sama dengan dibagi dengan kapasitansi. Nah, kemudian untuk beberapa bentuk yang lain selain kapasitor ada juga mengandung nilai kapasitansi, maka dia juga bisa dikatakan sebagai kapasitor. Misalkan adalah kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu bukan bukan kapasitor, tapi dia juga memiliki kapasitansi. Sehingga kalau kita melihat di berbagai bidang, di beberapa bidang mungkin transmisi, baik itu di frekuensi tinggi maupun di ketenagaan, Anda akan bisa menjumpai bahwa rangkaian ganti dari saluran listrik adalah berupa kapasitor, resistor, dan induktor. Nah, ini adalah persamaannya, ya tidak perlu diingat, cukup diketahui saja. Ya. Nah, kemudian ini adalah bentuk yang lain, ada kapasitor yang bentuknya bulat, kemudian yang berupa konduktor luar radius tak hingga, jadi dia hanya berupa konduktor dalam saja yang luar jauh. Namanya ada lapisan yang terdiri beberapa lapas. Nah, ini misalnya adalah untuk paralel. Jadi kalau misalkan ini pada dielektriknya ini ada dua macam material, katakanlah memiliki epsilon 1 dan epsilon 2, maka nilai kapasitasnya adalah seperti ini. Jadi seperti rangkaian ini seperti paralel ya. Jadi akan menjadi kalau di kapasitor ini adalah kapasitor seri, ternyata menjadi kapasitor seri. Kapasitor seri. Nah, kemudian kalau berjajar seperti ini akan menjadi kapasitor paralel. Saya ingat bahwa sama kapasitor paralel seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, untuk soal. Yang pertama adalah misalkan kita diketahui S, luas penampang dari konduktor pada kapasitor, dia adalah jarak antara dua konduktor, dia adalah beda potensial, kemudian energinya adalah 1 mikrojoule, adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kita disuruh mencari persamaan relatif. Hal pertama yang perlu Anda ingat adalah bahwa persamaan jadi permitivitas relatif itu akan sama dengan permitivitas permitivitas dibagi dengan epsilon 0. Jadi seperti ini. Atau mungkin kalau persamaan sebelumnya ya kita sama dengan epsilon R dikali epsilon.
Nah, kemudian di sini yang diketahui adalah S, kemudian D, kemudian V0, dan energi. Nah, kita bisa mencari persamaan yang sesuai mana. Nah, kita lihat di sini persamaan yang mengandung itu ini ya. Jadi yang pertama ini saya matikan dulu ya. Saya bisa nulis di nyaman. Oke, nah kita lihat di sini bahwa persamaannya adalah yang dipilih tadi apa? Oh, yang dimiliki yang diketahui adalah ini dari itu. Nah, ini. Kemudian kita juga punya persamaan V0 sama dengan D per epsilon. Nah, tadi juga kita punya epsilon sama dengan epsilon F dan epsilon 0. Nah, kemudian ini yang kita bisa melihat dulu dari persamaan dari sini. Kita ketahui bahwa besarnya energi yang tersimpan adalah sama dengan 1 ini sama dengan 1 mikrojoule. Kemudian sini yang diketahui V0-nya diketahui V0 sama dengan 12 volt. Nanti kita bisa melihat dari sana ini sama dengan setengah CV0 kuadrat, berarti nanti akan kita bisa mendapatkan nilai kapasitansi dia sama dengan 2 VE dibagi dengan 0 kuadrat. Di sini akan sama dengan 2 miring-miring 2 langit. Miring-miring. Sama dengan D sama dengan 2 dibagi dengan 0 kuadrat. 2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan V0-nya. V0-nya sama dengan 12 volt ya. Nah, 12 kuadrat. Nah, ini bisa bisa dihitung jumlahnya berapa. Nanti kemudian kita bisa melihat hubungan yang harus dicari adalah epsilon, maka V0 sama dengan. Nah, dari persamaan yang kedua, C ya. C sama dengan V, makanya ini C ya, bukan epsilon. Nah, C sama dengan ini, dari persamaan ini
kita bisa mendapatkan C sama dengan epsilon S dibagi dengan D. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan epsilon itu sama dengan C dibagi dengan X. Nah, C adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 144. Kemudian dikalikan dengan D yang besarnya adalah ada di sini. Ada di sini D-nya itu sebesar 80 kali. Kemudian dibagi dengan S-nya adalah sama dengan 0,12. Nah, Anda tinggal menyelesaikan saja hasilnya. Nanti silakan yang lain juga mirip ya. Jadi dengan persamaan yang ada di situ. Jadi ini semuanya menggunakan persamaan yang tadi bisa sendiri. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan menginjak kepada tentang persamaan Laplace. Jika pada sebuah kapasitor yang diketahui distribusi arus pada sepasang kontaktornya, fungsi potensial elektrik pada daerah antara kedua kontaktor dinyatakan dengan sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan Laplace atau persamaan Poisson. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mendapatkan persamaan Poisson itu. Nah, yang pertama adalah kita ingat hubungan antara potensial dengan medan listrik. Medan listrik dia adalah hubungannya adalah bahwa potensial listrik sama dengan negatif gradien dari potensial. Jadi medan listrik adalah gradien dari potensial. Nah, kemudian dengan di sini persamaan yang kedua adalah persamaan konstitutif. Menyatakan bahwa rapat listrik sama dengan permitivitas dikalikan dengan kuat medannya. Sehingga kalau kita substitusikan ini ke dalam persamaannya, sama pertama ke dalam persamaan yang kedua akan didapatkan dia akan sama dengan nah, kemudian kita ikuti persamaan Gauss yang adalah persamaan Gauss ya, ya bahwa divergen dalam bentuk diferensial divergen dari rapat itu sama dengan rapat makan volume. Nah, kita bisa masukkan maka akan didapatkan persamaan sama dengan minus epsilon gradien dari Taufik. Nah, kemudian ini ya, ini samaannya, sama dengan Taufik, gradien dari P sama dengan balik. Nah, ini sama dengan ini ya bentuknya. Jadi kemudian kita karena epsilonnya ini adalah konstanta, kita bisa pindah ke sebelah kanan, mulai dapatkan persamaan. Nah, ini kalau kemudian kita urai ya, jadi pertama adalah proses gradien. Gradien adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan P ini adalah skalar, nah kemudian gradien dari P adalah dinyatakan dengan persamaan samanya adalah dp per dx ax, dp per dy ay, dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gradien. Kita ingat persamaan gradien. Nah, persamaan gradien adalah dia sama dengan d per dx per dx ditambah d dan dz per dz. Nah, gambar ini dimasukkan ke sana, maka terciptalah persamaan yang seperti ini. Persamaan yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah
persamaan ini menyertakan persamaan yang bentuknya seperti itu. Nah, kemudian untuk mempermudah, karena bentuknya ini adalah mirip ya, kalau gradien adalah satu kali operasi diferensial dari sebuah skalar, kemudian ini adalah operasi dua kali dari sebuah skalar, maka kemudian dilambangkan sama dengan dua kali proses gradien dari skalar yang disebut dengan operator Laplacian. Nah, disinilah kemudian persamaan Laplace terbentuk. Persamaan Laplace adalah sama dengan ini adalah persamaan Laplace sama dengan rho per minus epsilon. Ternyata persamaan Laplace. Ini yang perlu kita ingat. Jadi dengan persamaan Laplace ini, kalau kita mengetahui nilai divergennya, potensialnya, maka kita bisa menghitung besaran dari rapat muatan volume dari tempat tersebut. Bisa digunakan dengan persamaan Laplace. Nah, selanjutnya adalah ini persamaan Laplace untuk berbagai macam sistem koordinat, sistem koordinat Cartesian, silinder dan bulat. Ya, tidak perlu dihafal ya. Ini juga ini hanya untuk pengayaan aja. Untuk pengayaan mungkin gitu. Nah, kemudian bagaimana kita menyelesaikan persamaan Laplace? Jadi kalau ini kita ketahui, kita bisa menghitung nilai P-nya, seperti kita ketahui, yaitu dengan berbagai macam proses penyelesaian dari persamaan diferensial. Karena ini adalah menjadi persamaan diferensial, maka kita juga bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan diferensial. Dan Anda ingat kalau pada saat persamaan diferensial, nanti ada penyelesaian integral langsung, penyelesaian pemisahan dan sebagainya. Nah, itu bisa diimplementasikan. Nah, ini juga kalau di sini kita juga bisa, karena ini adalah vektor, maka kemudian bisa 3 dimensi, maka kita juga bisa menyebutkannya dalam setiap dimensi. Di sini adalah dimensi X tadi dan Z. Nah, dibesarkan berarti hanya berbaik terhadap sumbu X. Adalah kalau khusus-khusus, dia hanya bervariasi pada salah satu arah dari sumbu. Maka kemudian persamaan debitnya akan menjadi bentuk yang lebih singkat seperti ini. Nah, kemudian dengan dua tingkat pengintegralan, ditegalkan kiri dan kanan semuanya ditegalkan. Maka kemudian didapatkan nilai, nah sebesar ini ditegalkan, jadi dia akan turun 1, dan kemudian akan menjadi konstanta. Nah, ini adalah nilai hasilnya, dan nanti akan tergantung kepada kondisi awal. Nah, kemudian adalah contoh soal, jadi adalah contoh soal untuk Laplace. Nah, di sini diketahui nilai P, ya. Di sini nilai P sama dengan 4xy di Z. Kata nilai P sama dengan 4 dz per x kuadrat 1. Nah, kemudian ditanyakan berapakah nilai P dan rho v. Rho v itu apa? Rho v itu adalah rapat muatan volume pada titik P. Nah, dengan titik P-nya itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, kan tentu saja untuk nilai P, ya kamu ya kan tinggal dimasukkan. Jadi kita hitungkan 1 kuadrat plus 1 sama 12. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai V. Nah, nilai rho. Ya. Untuk menyelesaikan, Anda ingat ini ya, persamaan Laplacian ini. Di persamaan Laplacian ini kita bisa mengetahui hubungan antara V dengan rho atau rapat muatan volume. Hubungannya apa? Diadakan dengan persamaan Laplace. Persamaan Laplace adalah seperti ini. Dia sama dengan minus rho V bagi dengan epsilon.
yang digunakan untuk menyelesaikan. Nah, kemudian di sini kita harus menyelesaikan ini secara bertahap ya. Di nilai P itu berarti nanti akan ini menjadi, kalau kita urai nilai dari Laplacian ini sama dengan ini ya, seperti ini, menjadi D kuadrat per X kuadrat V ditambah D kuadrat per D kuadrat V dengan S V. Inilah yang harus kita selesaikan pada bersama. Nah, ini bisa kita selesaikan satu persatu, ya, satu persatu. Kita untuk D kuadrat T per dx kuadrat ini sama dengan D Nah, ini hanya ada satu X di sini. Ada satu X, tapi dia satu X yang dia mengandung kuadrat. Jadi kita harus memisahkan dulu nanti rampu, memisahkan dulu sama dengan X kuadrat plus 1. Ya. Nah, kemudian itu ini sama dengan apa? 2X. 2X dx. Maka kemudian kita bisa menyelesaikan di sana pertemuan utamanya D per dx-nya ini sama dengan 4 Z per U dibagi dengan ini turunannya D per U, kemudian ini menjadi dx dengan 2x dx. Ini sama dengan dibagi dengan 2x dx. 2x di sini ada satu saja. U 4 Z per U. Nah, ini kemudian yang diselesaikan seterusnya. Nah, begini yang panjang, ya, nanti Anda bisa menjelaskan sendiri untuk selanjutnya sampai dengan ketemu. Jadi ini akan masih ada banyak bagian baik dan seterusnya. Satu kemudian semua. Sebenarnya ini adalah soal yang mudah dan yang butuh untuk diselesaikan. Ada pertanyaan? Kayaknya kalau hari ini seperti ya, Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu kuis. Anda siap-siap dulu. Lainnya adalah ada kuis. Saya siapkan materi.